Sebenarnya minggu ini tuh adalah minggu yang paling berat dalam hidup aku. Ada banyak banget masalah yang datang dan pergi. Seperti yang teman-teman tahu, aku adalah orang yang sangat mengutamakan ya, ketenangan. Semua hal aku lakukan biar aku dapat ketenangan itu. Kayak aku tuh nggak bisa eh keluar sendirian. Maksudnya bisa, tapi aku bakal banyak takutnya, aku bakal banyak cemasnya. Aku sebisa mungkin untuk kemanapun itu pergi, pasti ditemenin sama salah satu sahabatku atau salah satu anggota keluargaku, biar kalau aku ada apa-apa, aku bisa langsung gampang hubungin mereka atau minta bantuan mereka. Dan itu yang selalu aku syukuri karena mereka bakal selalu ada buatku. Dan eh, ada banyak hal-hal yang waktu itu seperti ada masalah-masalah kecil, aku langsung berusaha untuk menyelesaikannya. Bahkan kadang kalaupun itu bukan salah aku berusaha untuk minta maaf duluan karena lagi-lagi aku gak mau pikiran-pikiran jelek ngedistraksi pikiran jernih aku dan ngebuat aku jadi demotivated. Buat aku gak termotivasi lagi. Emang nggak enak itu punya perasaan yang nggak tenang. Maka dari itu banyak hal yang aku lakukan biar aku ngerasa tenang gitu loh. Bahkan ketika aku main, aku harus ngebawa satu botol air minum. Dan kalau air minumnya habis, aku harus isi lagi air mineralnya dengan air mineral baru yang aku beli di Indomart atau Alfamart. Biar aku tuh selalu stay hydrated. Karena kalau aku gimana ya, kadang ketika aku naik mobil dan aku tahu botol minumku habis, aku langsung ngerasa was-was dan cemas. Aku tahu itu hal yang aneh sih, tapi maka dari itu aku berusaha untuk memenuhi keinginan aku, yaitu aku pengen tenang aja. Dan kalau aku nggak bawa hand sanitizer misalnya, terus kalau aku nggak bawa fresh care, iya karena aku kadang suka pusing kan, suka sakit kepala kalau habis brainstorming atau kalau pulang malam dari rumah temen, atau kalaupun lagi pas malam aku bisa pakai itu gitu loh. Ini bukan endorse ya teman-teman, ini memang memang apa yang aku rasakan dan emang apa yang aku alamin. Dan minggu ini tuh gimana ya, kalau kata teman aku sih kayaknya lo mau naik level deh guys. Jadi Tuhan pengen tahu seberapa jauh sih lo bertahan dengan situasi kayak gini. Dan ya aku kira aku bakalan sendirian banget, tapi ternyata waktu aku sharing ke inner circle aku yang udah aku sebutin di podcast teman baik, kalau belum nonton nanti habis ini langsung nonton ya. Aku lupa episode berapa, pokoknya judul episode itu teman baik. Iya, mereka-mereka yang namanya tercantum di buku aku. Kalau kalian udah baca buku aku ya, buku aku tuh aku ingetin lagi, buku pertama ada Night Talks Before Go to Sleep, buku kedua ada Ariel dan Adara, dan buku ketiga ada Kita dan Waktu. Iya, sama dengan podcast ini. Kalau kalian pengen beli, semuanya sudah tersedia di Gramedia. Tapi ingat, selalu pakai masker ya kesananya. Lanjut lagi nih teman-teman. Aku cerita banyak ke mereka dan mereka kasih banyak insight juga. Jujur waktu itu cuma bisa typing sambil nangis. Aku nggak bisa ceritain ceritanya di sini ya, karena terlalu personal dan terlalu privacy. Bahkan ketika aku ngepost aku lagi nangis di Instagram personalku, aku nggak nyebutin aku kena masalah apa. Tapi rasanya berat banget. Tapi ketika aku rekaman podcast ini, udah nggak berat lagi karena aku bakal ngebawa tema tentang kadang kita cuman butuh satu orang baik. Iya teman-teman. Aku pernah bikin tweet kayak gini sih. Gue nggak butuh mereka-mereka yang pinter banget. Gue juga nggak butuh mereka-mereka yang terkenal banget. Gue nggak butuh mereka yang bisa mereka yang bisa segalanya, enggak. Tuhan, tolong berikanlah setidaknya aku satu orang baik yang tulus, itu aja. Dan ternyata ketika gue ada masalah kayak gini, gue ngerasa, oh gue gak sendiri, gue ada salah satu temen yang gimana ya, baik banget gitu loh. Kadang gue selalu mikir, iya emang gue pantas ya diperlakukan sebaik itu. Gue ya tuh kan langsung jadi speechless. Gue mikirnya kesedihan itu sifatnya kayaknya datangnya selalu terus-terusan ya gitu.
kadang gue ngerasa gue baru bahagia sebentar kok sedih lagi gitu loh. Tapi ternyata gue sadar gitu loh, kesedihan yang gue rasakan di sini adalah akan membawakan gue kepada proses pendewasaan. Dan balik lagi, gue tuh anaknya suka banget belajar tentang kehidupan. Karena belajar tentang kehidupan tuh nggak gue dapetin di materi pelajaran kuliah gue, di sekolah gue, atau dari manapun bimbel gue. Itu yang gue praktekin sendiri, yang gue temuin di realitas dan kehidupan gue. Dan pada akhirnya, karena pekerjaan gue adalah berbagi tentang kehidupan, gue jadi semangat buat cari makna di dalamnya. Apa sih yang bisa gue temuin setelah gue melewatin ini? Karena rasanya akan teramat menyenangkan bila air mata itu berubah menjadi air mata bahagia. Dan gue berharap demikian. Makanya ketika gue dapet atau gue ketemu sama satu orang yang baik dan tulus itu, gue akan memperlakukan dia lebih baik dari apa yang dilakukan ke gue. Gue mendoakan dia, gue berusaha untuk mendahulukan kepentingan dia, dan gue akan selalu ngejaga dia. Dan kalau teman-teman punya seseorang yang sama, please jaga mereka, karena di dunia itu udah banyak banget orang-orang yang kadang gak punya perasaan lah, gak tahu diri lah, orang yang jahat lah. Jadi kalau kalian masih punya orang tersebut, tolong dijaga ya. Kalau misalkan udah lama gak chatan, bisa silaturahmi lagi, bisa saling chat lagi, atau sekedar ketemuan ngopi di angkringan, atau ya sekedar cari buku bareng, atau jogging bareng, naik sepeda bareng. Apapun itu yang bisa membuat kalian terhubung lagi gitu loh. Kalau misalkan lagi ada masalah, gak apa-apa kita pesen atau kita ngechat duluan dan bilang minta maaf dan ngelurusin semuanya. Karena kadang perasaan-perasaan dendam, perasaan-perasaan tidak enak, dan perasaan-perasaan bersalah itu hanya akan memberatkan diri kita sendiri, teman-teman. Itu nggak akan merugikan siapapun kecuali diri kita sendiri. Jadi seperti tadi di awal, karena gue anaknya pengen tenang, gue berusaha untuk jujur ke orang-orang terdekat gue dan ke diri gue sendiri. Kalau gue lagi sedih, gue ngaku iya gue lagi sedih, dan gue nanya ke diri gue boleh kan untuk nangis sehari aja, gue boleh kan untuk nyerah hari ini aja, nggak apa-apa kan, masih manusiawi kan. I know it's very hard to say this, tapi kata-kata itulah yang bikin gue ngerasa lebih enteng gitu loh. Dan dipertemukan dengan satu orang baik itu bikin gue sadar bahwa gue gak perlu banyak teman atau banyak orang yang kehadirannya ada, tapi justru gue tuh kerasa kosong. Lu ngerti kan, kayak lu ngerasa sepi tapi di tengah keramaian kayak gitu. Dan ya kalau misalkan teman-teman juga lagi ngalamin hari yang berat, kalau teman-teman juga lagi ngalamin segala hal-hal yang gak enak di hati, ya gak apa-apa, karena hidup ini tuh penuh dengan perjalanan-perjalanan yang akan sangat menyenangkan jika dinikmati prosesnya. Mungkin rasanya kayak pahit banget kak, masa ini terus sih? Kak rasanya asem banget kayak lagi makan lemon. Iya, pokoknya macem-macem deh. Dan jangan pernah sekali-sekali buat ngejudge orang. Ya elah, masih parahan juga gue tuh gini-gini ya, gue tuh gini-gini ya. Jangan, karena itu hanya akan menunjukkan sifat buruk kamu gitu loh. Cukup diem, cukup dengerin, dan cukup kasih semangat, itu aja. Karena mereka juga cuma pengen didengerin kok, bukan mau dihakimin. Kalau mereka mau dihakimin pasti mereka bilang, hakimin gue dong gitu kan. Jadi di bulan Desember ini, seperti bulan-bulan yang biasanya, gue cuma pengen tenang, dan gue cuma pengen dikelilingi sama orang-orang baik dan tulus gitu sih. Jadi kalau misalkan mereka ada, gue selalu ngerasa gue rasanya tenang banget bisa di cover sama mereka. Karena ketika gue lagi ada problem, ketika gue lagi ada hal-hal yang gak enak, tanpa gue cerita pun mereka tahu gitu loh.